Yo, what is good guys? Dan kembali lagi bersama saya Flatter Grind. Kali ini aku tidak bermain game ataupun syuting. Kali ini aku juga tidak melakukan tutorial lah guys ya. Jadi kali ini kita akan membahas beberapa scan majalah terbaru dari series Ultraman Trigger yang di depan muka kita ini ya, di depan mata kita maksudnya. Yuk langsung kita mulai ya guys ya. Jadi ini ada beberapa majalah baru yang aku temukan di dalam Instagram ya, yang mereka post dan pokoknya dalam sosial media lah guys aku ambil. Dan ini adalah pembahasanku tentang beberapa scan terbaru dari majalah Ultraman Trigger atau Trigger ya, itulah. Dan yuk langsung saja kita melihat majalah yang pertama aku temukan ya guys, yaitu ini. Wow, kalian bisa lihat apa yang ada di sebelah kiri itu guys. Kalian bisa melihat Ultraman Trigger Glitter Eternity. Wah, itu adalah form terakhir dari Ultraman Trigger ya guys. Dan dalam nama Glitter Eternity sendiri, dia punya arti ya guys, yaitu dalam Indonesia kita bisa menyebutkannya keabadian berkilauan. Wow, dalam artinya pun sudah mantap kali ya guys ya. Jadi banyak orang komentar kenapa dalam form ini tidak sekilat seemas gitu loh, seterang sama Glitter 3 guys. Kenapa ya? Nah, itu mereka tanya-tanya guys. Jadi ya memang ini dalam menurut aku ya guys ya, dalam teori aku, dalam segi series 2021 yaitu masa modern ya guys. Kalau misalnya kita kasih kilat-kilat guys, kita kasih terang-terang lah, meskipun terang Glitter 3 ya, sepertinya Suburaya akan rugi guys ya. Kenapa? Karena ini guys, alasan yang pertama itu kalian sudah melihat ya. Ini form Glitter Trigger atau form terkuat dari Ultraman Trigger. Jika Suburaya membuat Glitter Trigger itu seterang sama Glitter 3 guys ya, maka Suburaya pasti akan rugi banyak guys, karena mereka capek-capek mendesain kostum ini guys, mendesain form ini secantik apapun, warna-warni ya, colorful ya guys, colorful, dan dikasih terang-terang gitu, wah Suburaya pasti rugi guys ya. Kenapa? Karena kalau terang guys, terang Glitter 3, maka kostum ini atau form ini tidak akan terlihat sejelas mungkin guys ya. Makanya itu mereka tidak membuat seterang dengan Glitter 3. Ya itu sih menurut aku aja guys ya, masuk akal nggak masuk akal ya, menurut orang lain pendapatnya berbeda-beda guys ya. Jadi ini menurutku begini sih pastinya guys. Kalau misalnya kalian lihat lah, Glitter 3 kan dia kan pakai multi type ya kan guys. Nah jadi itu wajar dikasih terang-terang gitu loh. Kalau multi type kan sudah dipertunjukkan dalam seluruh episode. Nah ini baru bisa dikasih terang-terang. Kalau ini kan form baru guys, sama sekali tidak sama dengan multi type ataupun power type ataupun sky type. Maka ini adalah type yang baru, dan mereka harus memperkenalkan atau memperlihatkan dengan jelas agar detail gitu loh guys. Ya mungkin nanti suatu hari ada satu episode untuk menerangkan kostum ini guys ya, membuat jadi terang gitu ya kan, karena mungkin di beberapa episode sudah memperlihatkan dengan jelas, dan satu episode spesial bonus buat kalian untuk menerangkan cahaya dalam Glitter Trigger ini guys gitu. Nah ya menurut kalian gimana nih, apakah betul guys ya? Ini sih menurut aku saja ya. Sebenarnya majalah ini sudah 2 hari keluar dan aku belum sempat guys untuk mengupload video ini, dan hari ini barulah kita memperjelas semuanya guys. Yuk kita lanjut ke babak selanjutnya. Nah, di sini kita bisa melihat senjata ataupun ya senjata andalan kayak punya Trigger gitulah guys, pokoknya senjata andalannya ataupun namanya Glitter Trigger Eternity. Dan enggak, maksudnya Glitter Blade ya guys ya. Glitter Trigger Eternity kan formnya. Nah ya, dalam senjatanya namanya Glitter Blade. Blade itu artinya pedang guys ya. Jadi ini mungkin mini blade guys ya, pedang mini. Nah kalian bisa lihat itu hanya segede tangan gitu loh, segede lengan, hanya bisa dipegang dengan satu tangan pun bisa. Beda dengan kayak pedang yang lain bisa harus dipegang dua tangan yang sebesar
mungkin setengah badan lah. Ini kan enggak ya, kayak mini blade gitulah, pokoknya enak digunakan guys, kencengnya kan, kita bisa mengayun-ngayunkan dengan ringan dan yang lain-lain, banyak itu hal positifnya. Oke, dari segi pedang ya guys ya, kalian bisa melihat itu. Nah, aku zoom aja nih. Nah, di pedang itu ada 3 warna guys ya. Actually ada 3 warna, dan warna yang pertama di bawah itu adalah warna ungu, dan warna yang kedua di sebelah kanan itu adalah warna merah, dan yang sebelah kiri itu warna biru. Kalau misalnya dari arah trigger ya atas kiri kanan guys ya, begitulah. Nah, kalau dari arah trigger, nah kita bisa langsung detail memikirkannya guys ya. Jadi multi type warna ungu ya kan, power type warna merah, dan sky type warna biru guys ya. Jadi dalam pendapat aku nih guys, dalam prediksi aku, glitter trigger eternity ini guys bisa menggunakan ketiga form tersebut ataupun menggunakan ketiga kekuatan tersebut guys ya. Jadi ini sangat kuat sekali. Jadi gabungan dari 3 form ya guys. Wow, amazing sih. Nah, misalnya kita bisa mau ganti-gantikan, mengganti menjadi multi type, kekuatannya lah mungkin guys, atau special move-nya, kosennya mungkin ya. Bagus itu, aku suka sih kayak gini guys. Ya mantap lah pokoknya. Bisa menggunakan 3 form sekaligus atau kekuatannya ya kan. Nantilah nggak mungkin ya, kemungkinan besar sih nggak berubah jadi form multi atau sky atau power. Jadi dia akan menggunakan beberapa kekuatan mereka guys. Jadi bisa menggabungkannya dan menggunakan satu-satu, untuk misalnya kayak pakai sky type jadi terbang kenceng, dan power type nya pokoknya mantep lah guys. Nanti kita lihat saja di episode berapa akan keluar trigger eternity, glitter trigger eternity ini guys ya. Namanya agak susah sih disebutkan sih, RRR semua guys. Yaudah, kita lanjut ke babak selanjutnya, scan majalah yang 3 yang aku lihat. Nah, di sini guys kalian bisa melihat hyperkey ataupun memori yang dicolok ke hypergun ya. Apa sih namanya? Gak tahu namanya guys ya. Jadi cuma nonton. Nah, yang kayak memori itu guys. Nah, itu warna emas ya. Ini aku zoom. Nah, itu dia guys. Namanya kok gak salah hyperkey guys ya. Jadi warna emas betulan guys. Kayak desainnya desain lebah ya. Kayak Bumblebee gitu. Ya desainnya agak kelebah-lebahan gitu guys ya. Ada sayapnya kan, terus ada bolong-bolong gitu kayak bekas lebah ya, gak tau lah guys, pokoknya keren lah guys. Dan ada juga les sedikit hitam. Dalam segi hyperkey-nya bisa kulihat itu ya lebih mantep ya, atau menurut kalian lebih bagus multi type atau yang lainnya atau ini guys ya. Ya menurut aku sih sama aja sih, cuman yang warna ini yang warna spesial, warna emas gitu loh. Ya mantap juga. Nah, untung ada hyperkey yang baru guys. Mungkin saja hyperkey ini waktu hyperkey multi type, power type, dan juga sky type berubah menjadi satu ya guys, bergabung jadinya hyperkey glitter trigger eternity ini guys. Ya itu saja sih dari segi hyperkey-nya ya. Nah, di sini kalian juga bisa lihat ya guys, dari bentuk kepala eternity glitter eternity 3 trigger glitter trigger eternity, maksudnya glitter eternity kita ngomong guys ya, jadi susah kali. Nah, kalian bisa bandingkan itu dengan kepalanya multi type ya guys ya. Jadi kepalanya multi type itu dia cuman satu garis ke atas gitu ya guys, sama di tengahnya itu ada kayak 3 tuh cahaya atau kayak apalah tuh namanya guys ya. Jadi di tengah itu ada biru-biru, dan samping kanan dan samping kiri itu ada les emas-emas guys ya. Dan kalian bisa lihat aja sih dalam form power dan sky type sama aja tuh kepala sama trigger ya, cuman sama multi type maksudnya ya, cuman beda sedikit saja guys ya. Ya dalam power type beda banyak lah ya, itu memang type-nya power. Nah, kalian bisa bandingkan itu dengan kepalanya si glitter eternity. Kalau dalam aku lihat sih, wah gila banyak guys ya, gila banyak guys, lebih perfect 100 kali lipat guys ya, mungkin ya lebih keren guys ya. Jadi dia udah gak ada biru-biru itu di tengah, dan ada 4 garis ke atas, dan udah kayak duri ya guys. Wah keren sih, ini keren betul sih guys, keren.
Desainnya sih mantap ya guys. Dalam aku desainnya cukup mantap sekali guys. Wah, tapi ada yang aneh sih. Ya, kalian bisa lihat aja di eh apa namanya? Aduh, color time dia ya. Color time Glitter Eternity kan ada 3 nih ya. Wajar tiga form ya kan. Tapi kalau dibalik tuh guys, jadinya apa? Kalian mau lihat ini? Aku balikkan bentar guys ya. Nah, apa yang kalian lihat guys? Apa yang kalian lihat guys? Ini bukannya itu ya, logo Mitsubishi guys ya. Jadi itu ini viral sekali sih sumpah. Banyak kali yang bilang Ultraman Mitsubishi, ya ampun. Ultraman Mitsubishi ya, ngomong-ngomong Mitsubishi dari Jepang juga sih ya, nggak tahu sih dari apa ide mereka ya, nggak tahu lah. Mungkin memang mereka dapat ide dari Mitsubishi ya. Aneh juga, tapi ya keren sih. Tiga tiga color time ya. Ultraman pertama nih guys, mungkin dengan 3 color time yang aku lihat ya guys. Kalau nggak salah ya, aku juga udah lupa sih. Mungkin ini tidak apa lebih banyak, lebih 3 menit gitu. Ya kan 3 color time jadi 9 menit gitu. Nah, boleh juga tuh 9 menit guys. Satu color time 3 menit ya kan. Habis satu, tingtong satu. Satu lagi habis, tingtong satu, tinggal satu. Waduh, itu aneh, Mbak. Aneh kali guys. Aneh kali guys. Tingtong satu. Bunyi satu, bunyi dua. Jadinya sisa satu tuh aneh kali sih guys. Kalau mau ya bunyi semuanya aja. Nggak mungkin bunyi sekaligus, maksudnya nggak mungkin bunyi satu-satu lah ya. Aneh itu guys. Nanti suaranya kayak mana? Jadi double suaranya ya kan. Udahlah, cukup bermainnya. Yuk langsung kita lanjut ya guys. Nah, ini di series Ultraman Trigger kita bisa melihat Ultraman Riboto, yaitu dari Asia, Ultraman Asia guys. Keren sih. Dari asal usul Upin Ipin ya guys, kalau nggak salah guys ya. Jadi ya bisa dibilang Ultraman ini dari Malaysia. Ya Asia juga sih, bukan dari Indonesia guys ya, dari Malaysia guys. Jadi kalian bisa melihat monster di tengah itu adalah namanya Absolute Diavolo. Oh iya, trailer konspirasi ya, Ultraman konspirasi apa sih? Enggak tahu, yang penting singkatannya UFG ya guys, kalau nggak salah UFG atau UGF. Ya pokoknya singkatannya itu. Aku masih belum sempat melihat trailernya guys. Jadi nanti kemungkinan besar habis ini aku juga akan membahas trailer UFG guys ya. Jadi lanjutan dari Ultraman Absolute Konspirasi Galaxy Fight. Oh iya, memang UFG guys, Ultraman Galaxy Fight ya, UFG. Mungkin itu lanjutannya guys, karena ini berhubungan dengan Absolute juga sih. Absolute Tartarus juga ada, dan Absolute Diavolo. Nah, jadi itu di sana itu nanti aku akan bahas sama Ultraman baru guys ya, yaitu Ultraman Regulus, tapi nanti saja ya, nanti kita bahas di sana. Beda ceritanya guys ya. Jadi juga banyak Ultraman di sana kumpul semua. Jet juga termasuk, udah resmi masuk ke New Generation. Oke, kita lanjut saja. Ini tahunnya nanti Diavolo keluarnya pertama kali di series Trigger dulu guys ya katanya. Baru nanti di 2022 ya baru keluarlah movie-nya Ultraman Galaxy Fight. Ya betul sekali namanya. Ini pokoknya keluar dulu di series Ultraman Trigger, dan juga ada reboot di universe Trigger guys ya. Mantap sekali, team up guys, team up melawan Absolute Diavolo. Mungkin ini adalah menjadi episode pertama dari kemunculan Glitter Eternity guys ya, karena Diavolo terlalu kuat, mau tidak mau bergabunglah ketiga kekuatan itu. Nah, di sini kalian juga bisa melihat Human Form Ultraman Reboot ya guys. Ini adalah Human Form Ultraman Reboot, dan kalian bisa lihat dia memakai pakaian adat Malaysia mungkin ya guys, agak mirip ke Indonesia sih. Ya, pokoknya pakaian adat Asia gitulah. Dalam adat kita gitu mungkin guys, nggak tahu lah guys. Pokoknya nggak Jepang sih ini. Ini nggak Jepang sih kayaknya. Sepertinya nggak Jepang guys ya. Jadi adat Malaysia mungkin. Nah, ini memang human formnya aneh sih. Ada yang bilang mirip muka Kengo ya. Dalam segi aku lihat sih memang mirip muka Kengo guys ya. Kurusnya pun sama, dan ada yang bilang itu spark lensnya terbalik. Aduh, ada aja mereka guys. Spark lens terbalik kan. Waduh. Ya itu kan segi dia pegang ya, tapi aku tanya juga sih, ini kenapa spark lensnya kok digunakan sama reboot gitu loh. Nah,
Dia kan datang dari universe lain, kok bisa tahu dia punya spark lens gitu loh. Kenapa dia bisa ngambil spark lensnya? Akito mungkin yang membuat kasih dia ya. Oh, mungkin saja kayak Jet ya, guys. Barangnya rusak ya di gelang itu ya, guys. Kalau dalam seri Upin Ipin rusak dan diciptakan oleh Kengo. Dan key hypernya belum terlihat sih. Ya. Kita hanya cuman melihat ini aja. Pokoknya mantap lah Ultraman Reboot, nanti kita lihat saja di episode berapa dia akan muncul, guys ya. Tunggu saja. Nah, di sini kalian bisa melihat ya. Ultraman Trigger itu dengan gaya kosen. Artinya dia juga bisa kosen, guys ya. Sama dengan multi type. Dan semoga saja aku harap ya nggak Hyperion kosen lagi, guys. Bosan ah coy. Hyperion kosen terus. Bosan loh ya, kalian nggak bosan kah? Hyperion kosen terus loh. Sama dengan 3 loh. Waktu aku pertama kali lihat Trigger Hyperion kosen, wah sedih sih. Aku harap ya kan ada kosen baru, rupanya enggak. Ya udahlah, semoga saya ini beda ya guys. Cuman ya kosen bentuknya sama tuh, kalian bisa lihat dia kosen warna emas ya tuh, mantap juga tuh, semoga berbeda. Dan kalian juga bisa melihat itu trigger dak atau dak trigger sama saja, dia akan muncul di episode 10 ya, 9 atau 10 kali ini, pokoknya minggu depan guys ya. Nah, di episode kali ini, di minggu depan pokoknya, nah dia akan melawan Glitter Trigger Eternity guys ya. Mungkin karena kata mereka dia akan melawan Glitter Trigger Eternity, dan inilah kekalahan Dark Trigger guys ya. Dalam itu sih aneh juga dalam Trigger Dark Trigger dalam episode kemarin itu, mungkin Trigger sama kayak 3 nasibnya, masih menjadi Dark lalu berubah ke menghadapi maksudnya memihak ke cahaya gitu loh, karena Yujare mungkin guys ya. Dan di episode inilah Eternity vs mungkin Dark Trigger ya, habis dia follow atau sebelum dia follow, dan kalahlah si Dark Trigger gitu guys, kata mereka sih ya, belum tahu juga. Nah, kalian bisa lihat di atas itu masih banyak lah pokoknya Eternity Trigger untuk melawan beberapa kaiju-kaiju keren guys ya. Pokoknya mantap, seru sekali sih. Wah, mantap dah. Ya, segini saja mungkin guys pembahasan aku tentang Trigger Glitter Eternity ya. Dalam segi desain mantep ya. Dalam segi desain kalian bisa lihat, aku sih menurutku sih ya, kalau suruh pilih 1 sampai 10, aku pilih 100/10. Aduh, kelebihan boy. Nah, ini ada majalah baru lagi guys ya. Ini sih misterius sekali. Ini mungkin adalah pesawat Trigger, yaitu Nurseidei Form ya. Iya ya. Nurseidei apalah apa nama pesawat, kalian bisa lihat di seluruh episode Trigger ya guys, yang ditempati oleh Guts apa sih, aduh Guts apalah pokoknya itu. Pokoknya timnya Kengo, perusahaannya Trigger ya. Nah, ini adalah tempat persembunyian atau tempat paling aman dan nyaman untuk Guts itu guys, pokoknya Nurseidei namanya ya. Aku pun gak gitu tahu namanya ya, tahu sedikit saja tuh. Di samping itu kalian bisa lihat tuh temannya Kengo. Dan ini guys, kalian bisa lihat ini akan berubah menjadi Dragon Form atau dragon yang pernah dilawan oleh Seven. Di episode berapa itu ya? Yang emas itu. Tuh kalian bisa lihat tuh, Seven lawan si dragon emas itu guys. Apakah ini wujud aslinya guys, Dragon Form, ataupun ini hanya buatan Guts untuk memperkuat pesawat mereka? Nah, itu bisa jadi guys ya. Keren sih ini. Dia berubah jadi pesawat terus berubah jadi naga gitu kan. Nah, ini sih bagus kalau misalnya benar-benar terjadi di series Trigger. Wah, mantap kali. Mantap kali. Aku kasih rating lah. Ultraman Trigger seriesnya mungkin 97/100 ya. Bisa jadi paling kesukaanku guys. Kedua setelah Nexus. Ya ini saja guys ya. Jadi pembahasanku udah habis. Majalah yang aku temukan atau scan yang sudah habis juga. Dan ini guys, aku mau tunjukkan kalian beberapa meme atau meme kelucuan. Nah, kalian bisa lihat di sini guys. Jadi itu ada Tobey Maguire atau Spider-Man ya di samping kiri. Sebelum dia pakai kacamata, dia melihat itu adalah glitter
trigger eternity yang terang menerang, mengkilau-kilau matanya guys ya, dan dengan perfect cantiknya guys. Setelah dia pakai kacamata, keluarnya rubu gerubu. Aduh, jadi gerubu loh. Dari mana pula itu? Ya memang sih form ini guys sangat mirip dengan gerubu guys. Kalian bisa lihat saja segi kepalanya guys ya. Jadi saya bilang yang tadi sepertinya aku bilang ya, dia memiliki tanduk 4 tanduk ke atas gitu loh guys. Jadi si gerubu juga memiliki 4 tanduk ke atas. Nah, hampir sama guys, hampir. Dan color time-nya juga hampir sama sih ya. Ya sekilas sama lah, hanya warnanya aja yang berbeda banyak guys ya. Warnanya aja yang berbeda. Ya, pertama juga aku suka juga sih sama gerubu. Makanya aku suka sama trigger ini guys. Aku suka Ultraman tanduk 4 gitu loh, keren. Wah, gila. Kalau si Nexus gitu, waduh. Mungkin jadi Nux ya kan, yang seperti aku bilang ya. Campuran dari semua form Nexus, dari kuat sama Nova gitu. Wah, keren sih. Udahlah, gak pandai bicara lagi. Ya udahlah guys, ini saja meme-nya satu aja, dan semua pembahasannya juga sudah siap setelah 21 menit ya, 20 detik. Aduh, Flutter Green mana ada orang bahas Ultraman kayak begitu panjang guys ya. Sudahlah guys, terima kasih sudah menonton video ini. Ini hanya pendapatku ya guys. Ingat guys, belum tahu juga di selanjutnya bagaimana di film sebenarnya. Kita lihat saja guys di depan apakah benar atau tidak dalam pendapat aku. Thank you for watching guys. Selamat tinggal lagi. Kita akan bertemu lagi di next video. See ya and see.